Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirah Nada Khairani dengan NIM 2235136, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kendari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Human Capital Management dengan dosen pengampu Dr. Elianti Agus Mokodompit, SE MSI. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja pada materinya. Di sini saya akan membahas pada bagian 3 mulai dari 1.1 sampai 1.3, di mana 1.1 itu membahas mengenai peran penting sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia itu tidak hanya sekedar mengatur karyawan, tetapi juga bertujuan untuk membuktikan bahwa karyawan memiliki nilai dan kontribusi nyata terhadap kinerja serta laba perusahaan. Artinya, perusahaan perlu mengetahui seberapa besar pengaruh karyawan terhadap keberhasilan organisasi. Untuk itu, diperlukan metode pengukuran yang berbasis data sehingga penilaian terhadap karyawan tidak hanya berdasarkan pendapat tetapi benar-benar didukung oleh fakta dan angka. Selain itu, kita juga mengenal istilah modal manusia, yaitu semua kemampuan yang dimiliki karyawan seperti pengetahuan, keterampilan, pengalaman, serta komitmen dalam bekerja. Modal manusia ini merupakan aset yang sangat penting bagi perusahaan walaupun tidak terlihat secara fisik. Jika perusahaan mampu mengelola modal manusia dengan baik, misalnya melalui pelatihan, pengembangan keterampilan, dan peningkatan motivasi kerja, maka hasil yang diperoleh juga akan lebih maksimal. Di mana hal ini berkaitan dengan return on investment atau ROI SDM, yaitu hasil yang didapatkan perusahaan dari investasi yang diberikan kepada karyawan. Contohnya, ketika perusahaan mengeluarkan biaya untuk pelatihan, lalu kinerja karyawan meningkat dan perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, maka investasi tersebut bisa dikatakan berhasil. Jadi, semakin baik perusahaan mengelola sumber daya manusianya, maka semakin besar pula kontribusi karyawan terhadap kesuksesan perusahaan. Lanjut pada 1.2 yaitu mengenai masalah pengukuran, di mana pada bagian ini dijelaskan hasil penelitian dari Chartered Management Institute tahun 2006. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pimpinan perusahaan atau direktur sebenarnya sudah menyadari bahwa karyawan adalah aset utama perusahaan. Mereka juga percaya bahwa pengembangan karyawan sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan. Namun masalahnya adalah tidak semua perusahaan benar-benar mengukur kontribusi tersebut secara nyata. Artinya, meskipun mereka sudah paham pentingnya karyawan, tetapi dalam praktiknya semua perusahaan memiliki sistem untuk menilai seberapa besar kontribusi karyawan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara apa yang dipahami dan apa yang dilakukan. Akibatnya, perusahaan bisa saja kurang maksimal dalam mengolah SDM-nya karena tidak memiliki data yang jelas sebagai dasar pengambilan keputusan. Kemudian lanjut pada 1.3 yaitu mengenai pengukuran dan data. Di mana pada bagian ini dijelaskan bahwa pengukuran merupakan proses untuk menganalisis dan menafsirkan data yang sudah ada agar dapat memberikan informasi yang berguna bagi perusahaan. Data tersebut bisa berasal dari berbagai aktivitas seperti kehadiran karyawan, produktivitas kerja, atau kinerja tim. Namun, dalam praktiknya sering terjadi perbedaan metode pengukuran di setiap bagian organisasi. Misalnya, satu bagian mungkin mencatat kehadiran berdasarkan jumlah hari, sementara bagian lain itu menggunakan jumlah jam kerja, sehingga perbedaan cara ini dapat menghasilkan data yang tidak konsisten. Akibatnya, perusahaan akan mengalami kesulitan ketika ingin membandingkan data, baik antara bagian di dalam organisasi maupun dengan perusahaan lain. Hal ini tentu dapat menghambat proses evaluasi dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pengukuran yang tepat dan terstandar menjadi sangat penting. Perusahaan perlu menetapkan cara yang jelas
dalam mengumpulkan, mengolah, dan menggunakan data agar hasilnya lebih akurat, konsisten, dan mudah dipahami. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.